تلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء. Belajar ilmu yang pahala itu kita dapatkan. Tapi kalau niat kita banyak, niatnya bagaimana yang lain? Ya niat i'tikaf di masjid, maka mendapatkan pahala i'tikaf. Kalau enggak gimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat kita harus luruskan. Kenapa luruskan? Kalau niat kita karena bukan selain Allah, sulit untuk mendapatkan kepahaman ilmu. Kandungan dari sini. Kenapa sulit? Kita mengambil contoh peristiwa Rasulullah SAW. Bagaimana peristiwanya? Ketika beliau di Gua Hira, datang malaikat Jibril beberapa kali dipeluk dengan erat. Diperintahkan Iqra, bacalah. Apa jawabannya? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali dipeluk dengan erat, sampai susah bernafas. Karena memang umi tidak bisa baca, tidak bisa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan berarti membaca hanya untuk karena Allah lillahi ta'ala. Setelah menyebut nama Allah, mudah menghafal, mudah membaca. Maka Imam Nawawi katakan, kalau kita ingin belajar, bersihkan niat belajar semata-mata karena Allah. Bersihkan niat, bukan karena si fulan atau bukan karena si fulana dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu niat? Itu juga kalau kita terangkan, kita harus paham. Kita sering mengatakan ikhlas niat, ikhlas niat. Nah, sebenarnya apa definisi ikhlas niat? Dari sekian definisi di sini banyak, cuma satu yang akan kita sampaikan yang paling mudah kita pahami, yaitu definisi niat dari seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Beliau sezaman dengan Imam Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Fudail bin Iyad tinggal di Makkah sebagai imam di Makkah. Nah, apa yang beliau sampaikan tentang niat? Beliau sampaikan bahwa tarkul amal li ajlin nas riya'un, meninggalkan amal karena manusia itulah riya. Tarkul amal li ajlin nas riya'un, meninggalkan amal karena manusia itulah riya. Wal amal li ajlin nas syirkun, dan kita beramal karena manusia itulah syirik. Ini definisi yang paling saya suka dan paling mudah kita pahami. Contohnya bagaimana? Kita rajin belajar, kita rajin menghafal Quran, kita rajin menghafal mufradat. Kemudian ada orang memperhatikan. Hati kita merasa, saya menghafal Quran, saya menghafal hadis, menghafal mufradat, kosakata, menghafal vocab, ini orang lihat. Dia khawatir dikatakan sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang rajin, ataupun yang soleh, ataupun yang soleha. Akhirnya dia tinggalkan karena dilihat manusia, ataupun dia sedekah rajin. Tiba-tiba ada orang melihat, khawatir dikatakan sebagai orang yang dermawan, dia tinggalkan sedekah. Nah, inilah yang sebenarnya perbuatan riya, meninggalkan amal karena manusia. Tapi kalau kita sedekah karena manusia, namanya apa? Ya syirik. Kita belajar karena manusia, kita belajar
atau kita sholat karena manusia, kita bersedekah, kita beramal karena manusia, berarti menyertakan manusia dengan Allah itu syirkun, syarikat. Allah